أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا إلى الكتاب والسنة والعمل بهما على فهم سلف الأمة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الجلال والعزة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب جبرائيل وميكائيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بالحكمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان عزني الله وإياكم. Para hadirin, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang dimana sampai saat ini kita masih saja merasakan karunia yang begitu besar, dan diantaranya adalah karunia iman dan Islam yang diharapkan dengan keduanya kita dapat melangkahkan kaki kita nanti menuju surga Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk rekomendasi dari keimanan serta keislaman kita nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para hadirin, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jal dimanapun Anda berada. Insyaallah pada pertemuan perdana ini kita akan sedikit mengkaji serta membahas sebuah disiplin ilmu yang telah dirangkumkan oleh para ahli ulama, para fuqaha dari masa ke masa, yang dimana ilmu tersebut atau disiplin ilmu tersebut sering dinamakan dengan ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, atau kalau kita terjemahkan pada padanan kata bahasa Indonesia, kaidah fikih konseptual. Apa yang dimaksud dengan kaidah fikih konseptual? Maka pada pembahasan kali ini insya Allah akan kita fokuskan pada pengantar serta muqaddimah yang sehingga dengannya kita dapat memahami substansi secara umum apa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu para ulama dalam salah satu hasyiah kitab ilmu logika atau ilmu mantiq yang bernama Al-Munawraq yang dikarang oleh Syekh Al-Akhdari rahmatullah alaihi jami'an, disebutkan bahwa inna mabadi'a kulli fannin 'asharah al-hadd wal mawdu' thumma ath-thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu al-istimdad hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al-jami'a haza asy-syarafa. Dalam rangka untuk mengetahui secara umum tentang sebuah problem atau permasalahan atau disiplin ilmu tertentu, maka kita perlu mengetahui 10 hal sebagai pengantarnya, sehingga kita ketika masuk kepada gerbang ilmu tersebut kita tidak bingung apa sebenarnya hakikat serta substansi dari pembahasan tema yang akan kita bahas. Maka pada 10 pengantar kaidah fikih ini akan kita paparkan satu persatu
tentang muqaddimah per muqaddimah biidznillah ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh penyair tadi, bahwa muqaddimah yang pertama, pengantar yang pertama adalah tentang definisi. Apa definisinya, sehingga kita betul-betul memahami batasan tentang pembahasan ilmu yang akan kita kaji bersama. Kemudian yang kedua, al-mawdu', yaitu topik. Apa topik pembahasan yang akan dikaji bersama dalam disiplin ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Kemudian yang ketiga, al-thamrah, yaitu buah dari mempelajari kaidah-kaidah fiqih. Kemudian yang keempat, nisbah, keterkaitannya dengan ilmu agama yang lain itu apa? Semisal ilmu nahwu, apa keterkaitan ilmu nahwu dengan sisi ilmu syariat? Kalau kita kait-kaitkan, ternyata ilmu nahwu ini adalah bagian kecil dari ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa cabang keilmuan. Di antaranya ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah tentang retorika sastra Arab, kemudian ada arud wal qafiyah tentang bagaimana seseorang mampu membuat puisi-puisi atau bait-bait puisi, dan seterusnya. Kemudian wa fadluhu, apa keutamaan dari mempelajari ilmu kaidah fikih. Kemudian setelahnya al-wadi', siapa yang pertama kali mencetuskan ilmu tersebut. Seterusnya adalah alismu, apa namanya. Kemudian al-istimdadu, yang kedelapan, muqaddimah yang kedelapan adalah al-istimdad, yaitu tentang dari mana ilmu ini disimpulkan. Apakah dari perkataan orang Arab, apakah dari Al-Quran dan Sunnah, apakah dari ijma' ulama salaf, dan seterusnya. Kemudian hukmu syari' adalah muqaddimah yang ke-9, yaitu tentang hukum mempelajarinya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir adalah tentang apa saja masail-masailnya, apa saja bab-bab yang akan dibahas pada tatanan pembelajaran ilmu kaidah fikih konseptual. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa, para hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada, maka mari kita mencoba masuk pada muqaddimah yang pertama, yaitu tentang definisi. Apa sebenarnya definisi kaidah fikih? Al-qawaid al-fiqhiyah itu pada dasarnya terdiri dari dua suku kata, yaitu al-qaidah, kemudian al-fiqhiyah, kaidah dan fiqih. Maka dari dua suku kata tadi seharusnya memiliki definisi tersendiri. Apa definisi kaidah, ketentuan, ketetapan, kemudian apa definisi fiqih, sehingga nanti melahirkan definisi yang satu padu tentang sebuah disiplin ilmu yang sudah tersendiri, yang sudah independen, yaitu ilmu kaidah fikih. Maka ilmu kaidah fikih secara umum memiliki definisi, walaupun di sana ada beberapa definisi para ulama fikih. Namun yang saya kutipkan di sini adalah definisi yang semoga mudah dipahami, yaitu qadiyatun kulliyatun fiqhiyah tantabiqu ala jami'i juz'iyatiha litu'raf ahkamuha. Ketentuan-ketentuan universal atau yang bersifat umum yang dapat atau dengannya dapat dipahami status hukum kasus-kasus spesifik, kasus-kasus yang sifatnya parsial. Jadi gambarannya ada kaidah besar umum. Nanti dari kaidah besar ini kita bisa simpulkan beberapa hukum-hukum turunannya yang kecil-kecil. Semisal, saya kasih contoh, semoga dengan contoh itu bisa dipahami dengan baik. Ketika dalam sebuah kaidah fikih berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuan serta motif niatnya. Maka kaidah ini sangat umum. Kalau kita mau terapkan pada setiap kasus, misalnya dalam kasus ibadah, tentang sholat, tentang zakat, tentang jihad, tentang haji, tentang wudu, tentang toharo, dan seterusnya, maka kaidah ini semuanya berlaku. Barang siapa yang ingin ibadahnya yang telah kita sebutkan tadi itu menjadi absah, sehingga menghasilkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, maka selayaknya dia memperbaiki niatnya. Maka selayaknya dia mengevaluasi niatnya, meninjau kembali apa motif sesungguhnya dalam rangka ia melaksanakan sebuah tindakan atau aktivitas ibadah. Sehingga kaidah ini berlaku untuk setiap
kaidah. Bila niatnya lurus, bila niatnya salihah, maka ibadahnya pasti akan diterima serta berbuahkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitupun sebaliknya. Bila ibadah tadi memiliki motif semisal riya, syirik, sum'ah dan seterusnya, maka bisa dipastikan ibadah tadi tidak absah, kemudian juga tidak dapat menghasilkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan berpotensi dosa. Mungkin sebagian hadirin kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla mulai berpikir keras. Bagaimana maksud sesungguhnya? Kita belum dapat memahami dengan baik, Ustaz. Insya Allah ke berjalannya waktu, proses dalam pembelajaran tentang kaidah fikih, kita akan pelan-pelan membahas kaidah umum, kemudian akan kita padukan dengan pembahasan studi kasus-kasus yang sifatnya turunan, parsial, juz'iyat, spesifik, sehingga nanti kita betul-betul dapat memahami. Kalau saya kasih pendekatan lebih, misalnya dari sisi pendekatan ilmu logika atau ilmu mantik misalnya. Dalam ketentuan ilmu logika, ada yang namanya pendekatan deduktif, di mana kita dapat menyimpulkan sebuah konklusi itu dari sifatnya umum menjadi berlaku pada ketentuan-ketentuan atau kasus-kasus yang khusus. Saya kasih contoh. Kita memiliki pengantar yang umum. Misalnya kita katakan pesantren A adalah pesantren yang memiliki santri penghafal Al-Quran seluruhnya. Ini adalah pengantar pertama. Kemudian pengantar kedua, si fulan adalah sebagian dari santri pesantren A. Ini adalah pengantar kedua, maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa si fulan adalah santri yang hafal Al-Quran. Nah, ini adalah sebuah ketentuan umum, kemudian akan menghasilkan kasus-kasus spesifik, semisal fulan yang menghafal Al-Quran, karena apa? Karena adanya ketentuan umum bahwa pesantren A yang ditempati oleh si fulan, yang dimana si fulan tadi itu belajar di dalamnya bertahun-tahun, dan pondok tersebut mencetak, mengkader para hafizul Quran. Sehingga bisa dipastikan dan disimpulkan bahwa A adalah anak atau santri yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Ini sekilas tentang pendekatannya. Kemudian kita masuk pada pengantar yang kedua atau muqaddimah yang kedua tentang al-mawdu', yaitu topik. Apa sebenarnya topik pembahasan yang ada pada kaidah-kaidah fikih? Kaidah-kaidah fikih memiliki beberapa topik pembahasan, namun saya sebutkan secara ringkas di sini. Di antaranya adalah ada kaidah-kaidah yang sifatnya pokok. Kaidah-kaidah pokok ini nanti memiliki kaidah-kaidah turunan. Nah, kaidah-kaidah pokok ini dalam kaidah fikih, dalam pembelajaran kaidah fikih, itu ada 5 yang dikenal oleh para ulama, dan ini disepakati kelima-limanya. Kelima tadi itu disepakati oleh para ulama bahwa dia adalah kaidah pokok yang besar, atau sering disebut dengan al-qaidah al-kulliyah al-khamsah al-kubra. Nah, kalau disebutkan kaidah 5 yang besar yang mencakup seluruh kasus dalam bab fikih, maka itulah kaidah 5 yang dimaksud, kaidah-kaidah pokok, sehingga dengannya nanti akan memiliki topik lanjutan, yaitu kaidah-kaidah turunan dari kaidah-kaidah pokok tersebut. Ada kaidah pokok, semisal kalau kita sebutkan dalam beberapa contoh, ada kaidah sering mungkin kita dengar dan familiar di telinga kita, kaidah la dharara wa la dhirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Ini adalah kaidah umum. Nanti di bawah kaidah itu ada memiliki beberapa kaidah-kaidah turunan. Misalnya ad-dhararu la yuzalu bid-dharari. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang semisal. Atau dalam bahasa mudah kita, sihir tidak boleh dibalas atau dilawan dengan sihir. Jadi kemudaratan harus dihilangkan dengan cara yang paling baik dan bijak. Tidak boleh dengan kemudaratan yang serupa. Ini adalah beberapa topik yang akan dibahas pada pembahasan tentang kaidah fikih. Kemudian ada contoh lain, misalnya kalau kita katakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini adalah kaidah pokok. Kaidah pokok yang besar. Di mana kaidah pokok ini, al-yaqinu, keyakinan, itu tidak bisa dibatalkan oleh keraguan-raguan.
Jadi sekedar ada keraguan-raguan, aduh saya ragu Ustaz. Nah, keraguan-raguan ini tidak bisa membatalkan sebuah keyakinan yang menjadi hukum asal. Saya kasih contoh. Misalnya seseorang yang sudah berwudu, kemudian dia berjalan ke masjid. Maka keyakinan yang ia miliki adalah status dia sudah bersuci. Kemudian dalam pertengahan perjalanan menuju masjid, dia ragu, tiba-tiba ada was-was. Saya sudah buang angin atau belum? Saya sudah batal atau belum? Maka sekedar was-wasah tadi, sekedar keraguan-raguan tadi tidak dapat membatalkan yang namanya keyakinan. Maka apa sikap selanjutnya? Ya dia tetap melaksanakan perjalanan dia ke masjid untuk menegakkan sholat. Tidak boleh dia, saya ragu, saya wudu lagi. Ini namanya was-was dari syaitan. Nah, semoga dengan memahami kaidah-kaidah seperti ini kita semakin mantap dalam beragama. Karena kaidah-kaidah seperti inilah yang menjadi penawar sejatinya atau obat bagi orang-orang yang penuh dengan keraguan dalam beragama, terkhusus dalam perkara-perkara ibadah. Saya kasih contoh lanjutnya bahwa yang tadi kita bahas, seseorang yang sudah berwudu dengan penuh keyakinan, kemudian dia melakukan perjalanan, wudu tadi tidak akan mungkin batal dengan sekedar keraguan-raguan. Namun apa yang dapat membatalkannya Ustadz? Yang dapat membatalkannya adalah keyakinan yang semisal. Artinya keyakinan versus keyakinan. Contohnya, ketika dia melakukan sebuah perjalanan menuju masjid untuk menegakkan sholat, di tengah perjalanan dia mendengarkan suara angin keluar dari dirinya. Nah, maka ini adalah sebuah keyakinan pasti yang dengannya dapat membatalkan wudunya. Maka kemudian dia, oh iya, saya akan berwudu kembali. Karena sudah ada indikasi kuat bahwa saya mendengarkan suara yang keluar. Atau aroma tak sedap yang keluar dari tubuh saya atau dari diri saya. Maka itu adalah sebuah indikasi. Nah, inilah bagian dari topik yang akan kita bahas pada bab tentang ilmu qawaid fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih konseptual. Kemudian yang ketiga, pengantar yang ketiga adalah tentang apa sebenarnya buah dari mempelajari ilmu kaidah fikih. Orang-orang akan bertanya, sebenarnya apa sih fungsinya Ustaz? Apa sebenarnya pentingnya mempelajari kaidah fikih? Kepentingan atau buah dari mempelajari kaidah fikih yang pertama adalah kata para ulama, menambah penguasaan tentang ilmu fikih. Menambah penguasaan tentang ilmu fikih. Ketika kita mempelajari kaidah-kaidah yang umum tadi, maka kita akan dapati berbagai problem di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan fikih. Entah itu fikih ibadah, sholat, zakat, haji, puasa, umroh, dan lain sebagainya. Atau dia fikih muamalah, berkaitan dengan transaksi jual beli. Ketika saya mengatakan, misalnya, terjadi sebuah transaksi tanpa adanya ijab qabul. Padahal para ulama mengatakan di antara rukun atau syarat keabsahan sebuah transaksi perlu adanya yang namanya ijab qabul. Saya jual, kemudian si pembeli mengatakan konsumen, saya beli. Nah, kemudian bagaimana bisa kita terapkan ketentuan ini pada kasus-kasus yang ada di masyarakat kita saat ini? Misalnya Alfamidi, Indomaret, dan yang semisalnya. Ketika kita melakukan transaksi, tidak ada yang namanya ijab qabul. Apakah transaksi seperti ini sah atau tidak? Nah, maka itu masuk dalam pembahasan nanti ketika kita mengetahui kaidahnya, kita dapat memahami bahwa hal tersebut sah atau tidak transaksinya dalam aplikasi jual beli. Maka semoga dengan pembelajaran ini kita dapat memahami dengan seksama. Kemudian di antara buah dari mempelajari ilmu kaidah fikih juga adalah memudahkan kita dalam memutuskan sebuah hukum fikih secara langsung. Bagaimana contohnya Ustaz? Misal kita menemukan seorang teman yang merusak HP temannya namun tidak sengaja. Saya tidak sengaja merusak HP teman saya Ustaz. Lantas apa solusinya? Solusinya adalah kaidah fikih mengatakan man atlafa syai'an fahuwa dhamin. Barang siapa yang merusak sesuatu, maka ia wajib mengganti. Namun saya kan tidak sengaja Ustaz. Iya, dalam kaidah yang lain mengatakan al-khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Barang siapa yang tidak sengaja, lupa, lalai, terpaksa dan seterusnya atau yang semisal, maka itu dimaafkan dari sisi hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah tidak ada dosa. Dimaafkan karena dia
lupa, karena dia dipaksa, karena dia tidak sengaja, maka dalam kasus tadi ketika tidak sengaja merusak HP seorang rekan, itu tidak akan ada dosanya. Ini kaidahnya. Namun di sisi lain ada kaidah juga yang mengatakan, namun bila itu berkaitan dengan hak orang lain, semisal HP yang rusak, maka tetap wajib diganti. Jangan karena tidak sengaja, kemudian kita beralasan, saya kan tidak sengaja, jadi jangan minta ganti kepada saya, mohon maaf. Silakan minta ganti sama Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa. Karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Nah, ini beberapa buah samrah dari mempelajari kaidah-kaidah fikih. Kemudian muqaddimah yang setelahnya adalah tentang nisbah. Apa nisbah ilmu fikih ini ke dalam ilmu syariat? Apa ikatannya? Kata para ulama, ikatannya adalah sebenarnya ilmu kaidah fikih ini adalah ilmu yang sudah berdiri sendiri. Namun karena dia masuk dalam kategori fikih, maka dia adalah bagian dari khadimatun lil fiqhi, ilmu yang menopang ilmu fikih sebagai alat untuk mengetahui hukum-hukum fikih. Karena apa? Karena dia lahir, kalau kita mengkaji sedikit tentang sejarah kaidah fikih ini lahir setelah adanya fikih. Jadi rentetan urutannya itu adalah lahir terlebih dahulu usul fikih, kemudian nanti ada kasus-kasus fikih, baru setelah itu para ulama merumuskan kaidah fikih yang umum, sehingga nanti ketika menghadapi problem-problem fikih itu mudah untuk memberikan kesimpulan hukumnya. Tidak perlu kita cari-cari di kitab-kitab dengan perkara yang begitu jelimet, ya, istilah orang Jawa, begitu rumit, karena masail fikih itu terus berkembang. Perkara fikih itu terus berkembang, tidak ada hentinya sampai hari kiamat nanti. Kalau kita masuk dalam kasus transaksi jual beli saja, itu luar biasa berkembangnya seperti apa sampai saat ini. Kita melihat bagaimana perkembangan transaksi jual beli di masyarakat kita saat ini sangat marak, sehingga fikih kembali lagi adalah ilmu yang terus berkembang. Adapun perkara akidah itu perkara yang berkaitan dengan keyakinan yang tidak akan terjadi perkembangan, dia stagnan karena berkaitan dengan keyakinan kita. Adapun ilmu fikih dia akan terus berkembang, maka bagaimana cara kita mengatasi perkembangan fikih ini? Apa solusinya sehingga fikih dapat menghadapi setiap masa dan zaman, setiap waktu dan tempat? Maka salah satu solusinya adalah dengan menjadikan kaidah fikih sebagai alat pegangan kita, sehingga kita ke depannya nanti ketika berhadapan dengan sebuah masalah-masalah kontemporer, kita dapat mengatasinya, memberikan solusi dengan kaidah-kaidah fikih. Seperti kalau kita bawa pada sebuah kasus mungkin yang sempat ramai di era-era pandemik, ya, corona misalnya. Bagaimana tiba-tiba para ulama itu mengatakan kita sholat harus berjarak. Ini kan menyelisih ketentuan umum sholat. Ketentuan umum sholat adalah harus rapat sufufnya, yaitu saf-safnya. Namun kenapa tiba-tiba ada perenggangan saf? Kemudian kenapa harus pakai masker? Padahal menggunakan masker itu, iltisam itu dalam ketentuan sholat pun dimakruhkan sejatinya. Namun kenapa kita harus menggunakan itu semuanya? Nah, ini juga bagian dari penjelasan tentang bagaimana kita dapat menyimpulkan hukum-hukum real tersebut dengan menggunakan alat yang namanya kaidah fikih. Maka sekali lagi, ilmu kaidah fikih ini sejatinya juga sebagai alat untuk menopang pemahaman kita terhadap ilmu fikih. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para hadirin, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Kemudian muqaddimah yang kelima, yaitu tentang apa sih keutamaan mempelajari ilmu ini, ilmu kaidah fikih. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kita dapat mengukur sebuah keutamaan ilmu itu tergantung pada apa objek yang dipelajari. Ilmu akidah yang dipelajari tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, maka jelas keutamaannya adalah sangat besar karena mempelajari tentang Allah. Nah, maka ilmu fikih atau kaidah fikih ini kita mempelajari tentang apa? Tentang hukum-hukum fikih. Bagaimana cara kita menyimpulkan, memberikan solusi terhadap ilmu-ilmu fikih, terhadap kasus-kasus fikih, terhadap status hukum fikih, sehingga bisa disimpulkan penting serta memiliki keutamaan yang sangat besar ketika kita mempelajari ilmu fikih ini.
Karena kembali kepada nisbah tadi, bahwa dia sebagai penopang, alat kita untuk memahami status hukum sebuah kasus fikih. Maka keutamaannya sangat jelas. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan keterangan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka akan difahamkan dirinya terhadap agama. Dalam makna lain, para ulama mengatakan lebih sempit, yufaqihu bermakna dipahamkan dia terhadap ilmu fikih. Bukan terhadap ilmu agama secara umum, tapi spesifik kepada ilmu fikih. Apapun kandungan makna yang dimaksud, namun itu menunjukkan tentang keutamaan ilmu tersebut. Kemudian mukaddimah yang keenam, siapa sebenarnya pencetus ilmu tersebut? Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu kaidah fikih? Sebenarnya tidak bisa ditetapkan siapa atau ditentukan siapa sebenarnya yang pertama kali merumuskan atau menetapkan ilmu kaidah fikih. Karena sejak di zaman sahabat pun, bahkan tabi'in, juga sudah ada istilah-istilah kaidah-kaidah fikih yang keluar walaupun belum termaktub dalam sebuah buku tersendiri. Namun kemudian lahirlah seorang ulama di abad ketiga atau keempat kurang lebih, itu bernama Abu Thahir Ad-Dabbas, salah seorang ulama di mazhab Hanafi. Beliau ini seorang yang buta, rahimahullah. Kemudian beliau menghafalkan 17 kaidah ketika itu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih, khusus mazhab Hanafi. Nah, kemudian beliau mengulang-ulangnya di masjid dalam kondisi gelap. Tiba-tiba ada seorang ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti bagaimana terjadinya saling mencuri kaidah, saling mencuri ilmu. Di mana ulama dari mazhab Syafi'i tadi, Imam Al-Harawi, itu datang pelan-pelan bersembunyi, kemudian buka pintu masjid, duduk di belakangnya Imam Abu Thahir Ad-Dabbas dengan berselimut seperti ini di malam hari. Beliau tahu bahwa Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini adalah seorang yang tunanetra, tidak melihat. Kemudian Abu Thahir Ad-Dabbas mengulang-ulang kaidah yang dihafalkannya dan didengarkan oleh Imam Al-Harawi, dicatat sama beliau. Dicatat pada kaidah yang ketujuh, kan ada 17 kaidah. Pada kaidah sampai pada kaidah yang ketujuh itu Imam Al-Harawi tiba-tiba berdehem. Kemudian ketahuan oleh Imam Abu Thahir Ad-Dabbas dan beliau membalikkan badannya serta memukul seseorang yang beliau tidak kenal siapa ini. Kemudian diusirlah Syekh Al-Imam Al-Harawi. Kemudian beliau keluar dari masjid mengumpulkan 7 kaidah yang beliau dengarkan secara sembunyi-sembunyi dari Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Kemudian lahirlah kitab-kitab kaidah fikih yang kemudian Imam Abu Thahir Ad-Dabbas dari mazhab Hanafi tadi mengatakan, saya khawatir ini mulai dicuri kaidah-kaidah yang saya hafalkan tadi. Maka beliau perintahkan kepada temannya beliau, Imam Al-Karhi, untuk mengarang sebuah kitab tentang kaidah fikih, sehingga lahirlah kitab yang bernama Usul Al-Karhi, yaitu kitab pertama kali yang dikodifikasi untuk kaidah fikih, ilmu kaidah fikih. Kemudian setelah lahir kitab tersebut, Imam Sa'id Al-Harawi, Imam Al-Harawi tadi yang mencuri kaidah tersebut juga mulai merumuskan kaidah-kaidah lainnya. Sehingga para ulama mazhab akhirnya berkembang mengarang kitab-kitab tentang kaidah fikih konseptual. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian pengantar atau mukaddimah yang ketujuh tentang apa sebenarnya nama ilmu tersebut. Sudah sangat dikenal ilmu tersebut, sering kita namakan dengan al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, atau dalam beberapa bahasa para ulama al-ashbah wan nadhair. Dan diantara yang menamakan hal tersebut adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kemudian mukaddimah yang ke-8 adalah tentang dari mana ilmu ini disimpulkan. Kenapa bisa lahir kaidah-kaidah seperti ini, Ustaz? Orang akan bertanya-tanya, kenapa kok bisa lahir kaidah-kaidah seperti ini? Bagaimana para fuqaha itu bisa melahirkan kaidah-kaidah seperti ini? Yang pertama, itulah karunia dari Allah kepada mereka. Manusia-manusia jenius di masa tersebut yang dapat menyimpulkan dari teks-teks Al-Quran, hadis, kemudian perkataan para sahabat dari bahasa Arab dan seterusnya, mereka lahirkan kaidah, sebuah ketentuan yang kemudian dijadikan ketentuan baku dalam memahami berbagai masail serta problem-problem fikih. Maka yang pertama,
ilmu kaidah fikih disimpulkan dari Al-Qur'anul Karim. Dan ini penjabarannya sangat panjang kalau kita mau bahas, namun saya singkat saja. Contohnya misalnya kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apabila ada kesukaran, maka itu dapat menjadi faktor adanya kemudahan. Contoh apa? Ketika seseorang misalnya rematik ya, yang penyakit kaki, dia tidak bisa berdiri atau asam urat dan semisalnya dalam sholat. Padahal berdiri dalam sholat fardu adalah kewajiban. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Kita mengambil pada kaidah ini, merujuk pada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bila ada kesukaran dalam sebuah kasus, maka itu dapat menjadi faktor adanya kemudahan dalam syariat. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia memaksakan dirinya untuk berdiri? Jangan. Ini kejahilan namanya ini. Yang harus dia lakukan adalah dia duduk. Tidak ada masalah. Kalau masih berat, tidur. Masih berat lagi, berkedip, memberikan isyarat dan seterusnya. Itu adalah kemudahan dalam syariat Islam. Dan itu termaktub dalam Al-Quranul Karim. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Sehingga dari Al-Quran ini muncullah kaidah-kaidah tersebut. Kemudian yang kedua disimpulkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga lahirlah kaidah yang berbunyi la darara wala dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini juga disimpulkan dari hadis Nabi SAW secara tekstual. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang berbunyi la darara wala dhirar. Sehingga kita tidak boleh merusak hak milik orang lain. Kemudian orang lain tadi juga tidak boleh membalasnya dengan rasa penuh dendam dan seterusnya. Maka ini juga bagian dari kaidah yang disimpulkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga dari ijma'nya para sahabat, di mana para sahabat dahulu di masa Umar bin Al-Khattab, ketika beliau radhiyallahu taala anhu menggantikan sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di kekhalifahannya, maka beberapa ijtihad Abu Bakar itu tidak beliau gantikan, tidak beliau batalkan, sehingga ada sebuah kaidah al-ijtihad la yunqad bil ijtihad. Ijtihad satu tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya. Nah, ini adalah ijma' para sahabat ketika di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian simpulan yang lainnya adalah kaidah-kaidah fikih disimpulkan dari beberapa ungkapan para sahabat. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab pernah berkata dalam ungkapan beliau yang sangat masyhur, maqati'ul huquq 'inda syurut. Ketetapan sebuah hak itu berlaku pada syarat. Sehingga ketika seorang suami berkata, atau istri, seorang suami dan istri ketika mau melaksanakan sebuah akad pernikahan, namun istrinya memberikan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya suamiku tidak boleh poligami. Nah, maka syarat ini mengikat. Menurut versi kaidah yang telah kita sebutkan tadi, bahwa maqati'ul huquq inda syurut. Maka bila suatu saat dalam perjalanan pernikahan nanti seorang suami itu nekat poligami, menurut Umar bin Khattab batal akadnya. Akadnya menjadi batal, walaupun terjadi beberapa sudut pandang para ulama dalam kasus tersebut. Intinya kembali kepada kaidah, bahwa kaidah tersebut disimpulkan dari ungkapan sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian selanjutnya disimpulkan dari, kalau di sini disebutkan bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Misalnya kita katakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ini kaidah fikih, namun sejatinya dia disimpulkan dari kaidah bahasa Arab. Bagaimana maksud dari al-aslu fil kalami al-haqiqah? Hukum asal sebuah ungkapan itu harus dibawa pada kandungan makna yang hakikat, bukan yang kiasan. Misal dalam sebuah ayat, di antara pembatal wudu, sebagian ulama mengatakan adalah ketika bersentuhan dengan
wanita yang bukan mahram. Apa dalilnya? Aula mastumun nisa, atau ketika kalian bersentuhan dengan wanita. Ini kata para ulama Syafi'iyah batal. Kenapa? Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asalnya ya sesuai dengan hakikat, sesuai dengan teks yang ada. Tidak boleh kita majazkan, tidak boleh kita kiaskan, tidak boleh kita tafsirkan pada hal yang lainnya selama kandungan hakikat tadi bisa difungsikan. Namun ulama lain mengatakan tidak, ini menggunakan kias. Ini adalah kata kiasan tentang berhubungan badan. Sehingga batalnya wudu seseorang itu bila sampai pada tahap berhubungan badan. Wallahu ta'ala alam bisawab, mana yang lebih tepat dari dua pandangan tadi, ini adalah bagian dari khilaf fiqih yang ditolerir oleh syariat kita. Kemudian kita masuk pada yang ke-9 tentang hukum syariat. Apa sebenarnya hukum syariat mempelajari kaidah fikih? Hukum syariat mempelajari kaidah fikih sama hukumnya dengan mempelajari ilmu-ilmu alat lainnya. Semisal nahwu sharaf, kemudian usul fikih, kemudian mustalahul hadis dan seterusnya. Dia memiliki hukum fardu kifayah. Apabila salah seorang atau sebuah komunitas dari kalangan kaum muslimin, sebagian dari kalangan kaum muslimin sudah mempelajarinya dan itu cukup, maka itu jatuh atau gugur hukumnya, hukum kewajibannya bagi yang lainnya. Jadi tetap harus ada di kalangan umat ini yang mempelajari kaidah fikih. Tidak boleh semuanya meninggalkannya secara total. Bila semuanya meninggalkan secara total berdosa. Maka harus ada yang mempelajarinya, dan yang biasa mempelajarinya adalah para pembelajar, para penuntut ilmu, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla bagian dari penuntut ilmu yang hakiki, yang sejati. Kemudian yang terakhir, muqaddimah yang terakhir adalah masailnya. Apa sebenarnya tema-tema yang dibahas dalam kaidah fikih? Tema-tema yang dibahas seputar tentang kaidah-kaidah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan siasah, berkaitan dengan munakahat, tentang nikah, dan semua dari bab-bab fikih ini, karena sistematika pembelajaran ilmu fikih kan terbagi menjadi 4 secara umum. Fikih ibadah tentang sholat, zakat, haji, jihad dan seterusnya. Kemudian fikih muamalah tentang transaksi jual beli, tentang akad sewa menyewa, tentang akad kerjasama. Kemudian yang ketiga fikih munakahah atau fiqhul usrah, fikih tentang pernikahan, tentang bagaimana membuat tatanan keluarga, bagaimana menentukan perceraian dalam sebuah rumah tangga dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah fikih al-qadha wal jinayat, tentang peradilan serta kriminalitas dalam fikih. Sehingga 4 sistematika pembelajaran ini semua memiliki kaidah-kaidah fikih konseptual yang semoga di kemudian hari nanti bisa kita bahas secara runtut dan bertahap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah 4 atau mukaddimah yang 10 yang selainnya dipahami oleh seorang penuntut ilmu ketika hendak mempelajari sebuah disiplin ilmu agama. Semoga bermanfaat buat kami pribadi dan juga buat para hadirin, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ilmu dan amal hingga nanti kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita di atas istiqamah, berada di atas manhaj ahlu ilmi, dan juga dikaruniakan keikhlasan kepada kita semuanya, sehingga hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat pengkajian, pembelajaran, serta edukasi betul-betul murni lillahi ta'ala, dalam rangka untuk menggali serta belajar. Dan itulah bentuk realisasi dari hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap tindakan itu sesuai dengan niatnya, apa motif dan tujuan dari kita melakukan sebuah aktivitas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami cukupkan sampai sekian. Bila ada kekurangan maka itu murni dari kami pribadi sebagai makhluk yang lemah
dan bila ada kelebihan serta keutamaan maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang maha sempurna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.